Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi teman-teman sobat YouTube dimanapun Anda berada. Kali ini saya mendapatkan satu pertanyaan-pertanyaan dari teman saya, sobat saya yang sedang melanjutkan studi master ya, magister keperawatan di Universitas Jenderal Sudirman. Kali ini akan coba menanyakan kepada saya tentang seputar adat budaya begalan. Saya sebetulnya agak sedikit bingung juga itu ya, keperawatan tapi ada muatan lokal dan meneliti tentang begalan. Tapi asik juga, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Tri. Jadi ada beberapa pertanyaan yang coba akan saya sikapi. Yang pertama, apakah daerah memberikan sumber daya kepada masyarakat yang menjadikan begalan sebagai sumber penghasilan mereka sehari-hari? Mungkin perlu dipertegas lagi ya, sumber daya yang dimaksudkan itu apa? Sumber daya itu apakah bisa berupa mungkin fasilitas atau dukungan peraturan atau kebijakan. Nah, itu juga saya kira perlu dipertegas. Kalau dukungan berupa sumber daya berupa fasilitas itu kayaknya belum ya. Jadi fasilitas untuk begalan itu belum, mungkin baru ruang-ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan. Contohnya katakanlah mungkin di Menara Pandang bisa membuat satu pertunjukan, kemudian di objek wisata Taman Mas Kemambang dan sebagainya itu mungkin, tapi baru sarana-sarana yang saya kira itu pun perlu sumber daya lagi. Ya, jadi saya kira mungkin belum. Kemudian sumber daya yang berupa kebijakan juga saya kira belum ada. Contoh satu kebijakan adalah ketika memberikan instruksi himbauan kepada seluruh jajaran SKPD atau seluruh pegawai Pemda Kabupaten Banyumas apabila mantu pertama mantu barep bontot, bontot barep, kemudian ogalagil, untang-anting dan sebagainya itu menggunakan begalan. Itu saya kira belum, dan itu akan menjadi sangat bagus sekali dukungan sumber daya dari pemerintah untuk masyarakat, terutama pelaku adat begalan. Ya, itu untuk poin yang pertama, pertanyaan pertama Pak Tri. Yang kedua, itu apakah daerah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menjadikan begalan sebagai sumber penghasilan? Daerah memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menjadikan begalan sebagai sumber penghasilan. Saya kira masih berkaitan dengan jawaban saya tadi di pertanyaan nomor 1. Ketika ada satu peraturan atau himbauan atau apapun itu yang menyarankan, mengharuskan, mewajibkan katakanlah orang-orang yang untuk menggunakan jasa atau melestarikan. Jadi kalau bahasa kita itu kalau orang bilang nguri-uri itu udah banyak. Bilang ayo kita nguri-uri, ayo kesenian harus diuri-uri, itu banyak. Tapi yang nguripi atau yang nanggap itu yang sedikit. Jadi itu yang perlu ditegaskan lagi. Jadi bagaimana pelaku adat begalan ini bisa eksis. Seperti pepatah, ada gula, ada semut. Nah, bagaimana kaula muda ingin menekuni begalan atau seni tradisional ketika seni itu tidak ada yang ngejob, tidak ada yang menggunakan lagi, tidak ada yang nanggap lagi. Nah, ini kembali lagi. Sehingga mungkin perlu adanya campur tangan daerah ya untuk memberikan kesempatan kepada pelaku adat untuk bisa menjadikan seni begalan itu sebagai sumber penghasilan. Kemudian yang ketiga,
Ada pertanyaan, ini menarik juga. Apa yang dilakukan daerah untuk menambah pengetahuan dan keterampilan warga agar kesenian begalan tetap lestari? Kalau dari tataran pendidikan formal itu memang sudah. Jadi begalan merupakan salah satu muatan lokal ya yang harus diajarkan di tingkatan pendidikan dari mulai SD kemudian SMP ya, karena ini kita berkaitan dengan kabupaten. Tapi kalau Pemprov juga sudah ya, SMA, SMK kita besok juga diminta untuk mensutradarai ya, mensutradarai teman-teman dari murid SMA 5 yang akan menampilkan adat begalan sebagai satu tugas ya, dari tugas. Itu saya kira kalau dari menambah pengetahuan dari sisi formal ya, tapi kalau dari informal itu kayaknya belum begitu banyak atau teralokasi seperti seminar-seminar, lokakarya, workshop gitu untuk masyarakat umum untuk melestarikan seni begalan. Terus kemudian yang keempat, apakah selama ini warga turut berpartisipasi dalam usaha melestarikan begalan sebagai kesenian daerahnya? Jika tidak, apa yang menjadi kendala? Kalau melestarikan ya mereka dengan cara nanggap itu tadi. Kemudian juga kalau di perkotaan, prosesi di gedung mungkin kurang begitu pas ya, sehingga tanda kutip kadang animonya itu tidak terlalu heboh dibandingkan dengan ketika seni begalan itu dipentaskan di rumah-rumah ya, di rumahan, karena itu membutuhkan audien atau penonton yang banyak. Nah, itu untuk partisipasi saya kira ya tetap masyarakat harus diberikan satu himbauan, terutama ya kembali lagi kepada pemerintah daerah komitmennya. Jadi jangan cuma komitmen nguri-uri tapi nguripi. Di sini bisa jadi semua SKPD yang akan mengadakan acara-acara seremonial apapun itu harus mementaskan seni tradisional kearifan lokal. Ada lengger, begalan dan sebagainya. Dan begalan itu bisa masuk di manapun. Ya, dalam pelantikan juga bisa, karena bisa melarung sukerta dari si calon pejabat atau pejabat yang dilantik. Nah, memberikan himbauan pesan-pesan moral dengan piranti abrek begalan sesuai dengan tusinya dia. Katakanlah kepala dinas pemuda dan olahraga dilantik umpamanya, atau lepas sambut menggunakan begalan. Itu saya kira sangat bagus sekali, dan di situ begalan dikemas menjadi suatu muatan pesan moral. Nah, pesan moral dari si ex pejabat itu memberikan wejangan kepada pejabat baru bahwa ada hal-hal ketika kamu menjabat itu tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan. Nah, itu juga sangat bagus sekali, saya kira itu akan merangsang bagaimana partisipasi ya untuk melestarikan kesenian begalan ya. Kendalanya itu tadi, kendalanya memang belum ada atau belum optimal dalam mendukung. Kemudian apa yang akan saya rencanakan sebagai tokoh masyarakat, bukan tokoh masyarakat lah, ya mungkin saya sebagai ya pelaku saja lah, pelaku begalan ini untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terkait begalan di daerah saudara. Beberapa kami dari Yayasan Papan Mas sudah pernah berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan juga waktu itu jurusan Kesehatan Masyarakat mengadakan workshop tentang begalan sebagai media edukasi kesehatan ibu dan anak. Nah, kenapa kita masuk ke situ? Karena begalan ini dipentaskan pada acara pernikahan yang mantennya itu nanti akan hamil, akan mempunyai anak, dan ini harus diedukasi. Jadi kita masuk di situ. Dan itu bagus dan sudah diterapkan juga dari teman-teman untuk
pengetahuan-pengetahuan atau edukasi-edukasi tersebut. Kemudian yang keenam, gagasan-gagasan apa yang muncul di benak saudara saya selaku tokoh masyarakat atau pelaku lah untuk melestarikan kesenian begalan. Kalau gagasan saya kira yaitu tadi, kita harus didukung dengan kebijakan pemerintah, terutama dari kita oleh kita untuk kita. Pemerintah ketika ada seremonial ya diwajibkan untuk menanggap begalan. Itu yang jelas bisa dilakukan. Ya. Jadi ada anggaran tersendiri dalam satu kegiatan seremonial itu bahwa akan ada hiburan kesenian tradisional kearifan lokal apapun itu bentuk dari dukungan saya kira. Kemudian kita duduk bareng untuk meramu begalan itu sebagai media yang bisa masuk kemanapun, media edukasi yang bisa masuk kemanapun, ya, bisa di tataran pendidikan, SKBD, bisa satuan pendidikan, bisa di tataran instansi, bisa di tataran satu organisasi, ya, atau seremonial yang lain. Nah, seperti gagasan saya ketika jurusan atau prodi magister keperawatan meneliti tentang begalan itu ya harus di-inline-kan dengan core dari keilmuan keperawatan. Sebagai contoh, katakanlah seremonial untuk sumpah profesi nurse namanya, profesi keperawatan itu diadakan seni begalan. Yang dalam penjabarannya itu abrek-abrek alat dapur itu bisa dimodifikasi dengan alat-alat kesehatan. Nah, bisa dimodifikasi dengan alat kesehatan, kemudian di situ difilosofikan menjadi kode etik profesi nurse. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu juga satu bentuk larung Sukerto atau begal Sukerta atau sesuatu hal yang tidak baik yang akan mengganggu satu perjalanan, entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, entah itu memimpin dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa berinovasi out of the box untuk apa? Untuk menjaga kelestarian begalan itu. Jadi nantinya kesenian itu tidak stuck hanya, mohon maaf, oh itu harus kayak gini, pakemnya gini, enggak. Tapi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Memang dulu seperti itu di zaman dulu pada saat belum banyak media pembelajaran. Nah, sekarang ya boleh-boleh saja dan itu menjadi satu kearifan lokal yang pakemnya kita ketahui, kemudian turunannya atau inovasinya juga kita kembangkan biar tidak punah. Kan seperti itu. Jadi saya kira itu Mas Trik, mohon maaf ini kalau ada kekurangan dan juga mungkin terlalu lama ya. Jadi saya kira poin-poinnya itu, dan kalau memang perlu ada kelanjutannya bisa kita ketemu dan sambil ngopi. Saya kira lebih mantap itu. Itu Mas Tri, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga mungkin penjelasan yang agak ngalor ngidul. Mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.